Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani fiddin, malam ini kita akan melanjutkan kajian tentang asbabul futur. Seperti yang sudah kita sampaikan pada daurah hari Ahad, bahwa kita memulai kitab atau pengkajian kitab panduan amal sehari semalam setelah kita memulai kajian Bulughul Maram. Jadi beriringan. Dan Bulughul Maram insyaallah baru akan dimulai pada Ahad ini. Masih mukadimah memang, tapi sudah dianggap dimulai. Jadi kita insyaallah ini adalah majelis terakhir kita membahas masalah futur. Kemudian setelah itu kita akan mengkaji kitab ini, yaitu panduan amal sehari semalam, insyaallah. Jadi malam ini kita masih membahas tentang futur. Salah satu sebab seorang jatuh kepada penyakit futur yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Husain Yaqub dalam kitabnya Min Asbabil Futur wa Ilajuhu adalah al-ibti'ad anil ajwa' al-imaniyah li fatratin tawilah. Salah satu sebab lesunya iman atau futur adalah menjauh dari suasana iman, menghilang dari radar iman, hilang dia dari peredaran, dari radar iman. Di fatratin tawilah, dalam waktu yang lama. Nah, ini adalah sebab futur. Syekh mengatakan al-bu'du an majalisil ilmi wa liqa'atil ikhwah, menjauh dari majelis-majelis ilmu dan pertemuan-pertemuan dengan saudara-saudaranya semanhaj akidah. Wal bu'du an ziyarat wal a'mal ad-da'awiyah, dan menjauh dari ziarah-ziarah, kunjungan-kunjungan, dan juga dari aktivitas-aktivitas dakwah, yaitu yang berbau dakwah. Hadzal bu'du yuqsi al-qalba. Sikap ini bisa membuat hati menjadi keras. Ya, sikap menjauh seperti ini itu bisa membuat hati menjadi keras, kata beliau. Qala Al-Hasan mengatakan, ikhwanuna aghla indana min ahlina. Saudara-saudara kami ini, ya, saudara-saudara kita semanhaj dan akidah itu lebih mahal bagi kami daripada keluarga kami. Ya, daripada keluarga, daripada andai tolak. Mengapa? Fa'ahluna yudzakkiruna bid dunya. Keluarga itu biasanya mengingatkan kita kepada dunia. Ya, sudah kerja atau belum, kan begitu ya, dan seterusnya. Apa mata pencahariannya? Biasanya keluarga itu selalu mengingatkan kita kepada dunia. Wa ikhwanuna yudzakkiruna al-akhirah. Sementara saudara-saudara kami, saudara-saudara kita seiman, seakidah, manhaj, itu mengingatkan kita kepada akhirat. Demikian ya. Jadi mereka itu lebih berharga. Jadi menjauh dari mereka itu sama artinya kita, ya, telah meninggalkan suasana iman. Ya, orang itu kalau keluar dia dari komunitasnya, apalagi dari komunitas mukminin, sholihin, maka dia jatuh kepada komunitas-komunitas yang buruk. Ihris ala huduri majlisin atau majlisaini lil ilmi fil usbu' al-wahid ala al-aqal.
Berusahalah untuk selalu hadir di majelis atau majelis atau dua majelis ilmu dalam satu pekan. Itu minimal. Tahadurhuma di masjid. Engkau hadir ke majelis di masjid. Engkau hadir ke masjid. Wa idza dhananta anna sama'at karid yughni fa innaka wahimun. Jika engkau mengira bahwa hanya mendengar kaset itu sudah cukup, maka itu adalah keliru. Salah. Itu salah, itu keliru. Nah, ada sebagian orang mengatakan, untuk apa lagi ngaji? Ya, toh mendengar CD atau kaset sudah cukup. Ya, maka anggapan seperti ini kata beliau, ya barang siapa yang beranggapan seperti ini, ya, fa'innahu wahimun, maka dia telah keliru. Yang kau beranggapan seperti ini, maka engkau telah keliru. Innahu la yughni 'anil huduri fil masjid. Karena kita butuh, ya perlu untuk hadir ke masjid. Ya, di samping kita mengerjakan salat-salat fardu yang 5 waktu sehari semalam, kita juga perlu hadir di majelis-majelis ilmu yang digelar di masjid. Sebagaimana halnya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggelar ya majelis-majelis ilmu di masjid, dan para sahabat datang menghadirinya. Ya, para sahabat datang menghadirinya. Ya, fa asna'ul julus fi majlisil ilmi fil masjid tahaqquq al malaikah wa takhshat as-sakinah wa tatanazzal 'alaika ar-rahmah wa yadhkuruka Allah fi man 'indah. Ketika engkau duduk di majelis ilmu di masjid, maka malaikat akan menaungimu, akan mengelilingimu. Kemudian sakinah akan turun kepada dirimu. Kemudian rahmat akan turun terhadap dirimu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memujimu di hadapan para malaikatnya. Nah, ini keutamaan kita menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid. Dan itu tidak akan kita dapatkan jika kita hanya mendengarnya di rumah, ya melalui kaset, internet, handphone atau sejenisnya. Karena sekarang ini alat komunikasi sudah canggih, antum tidak perlu hadir ke masjid, cukup handphonenya saja atau ya melalui alat komunikasi handphone, antum sudah bisa mendengarkannya secara langsung. Tapi itu tidak cukup, karena keutamaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan berkaitan dengan hal tersebut itu hanya berlaku bagi orang-orang yang datang ke masjid. Ya, tidak bagi orang-orang yang berada di luar masjid atau tidak berada di majelis tersebut. Walidzalika tajidu aktsarul mutaqallidin humul ladzina qara'u fi majalis ilmi. Oleh karena itu engkau lihat orang-orang yang futur itu, ya telah engkau lihat, engkau teliti, engkau periksa, banyak dari korban-korban futur, orang-orang yang futur, mereka adalah orang-orang yang qara'u fi majalis ilmi. Orang-orang yang meninggalkan qara'u fi majalis ilmi. Orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu. Dia mulai meninggalkannya sedikit demi sedikit. Lama-lama keenaan. Ya, karena tentunya menuntut ilmu adalah hal yang berat bagi jiwa. Tidak disukai oleh hawa nafsu, pasti itu. Ya, tidak disukai oleh hawa nafsu dan berat bagi dirinya. Nah, apabila dia sudah mendapat celah dan kesempatan untuk tidak menghadirinya, maka itulah yang dicari oleh jiwanya, oleh hawa nafsunya, dan dia akan mencari-cari kesempatan dan alasan untuk tidak menghadirinya. Dan jiwanya merasa terbebas. Nah, apabila sudah demikian keadaannya, maka dia pun lepaslah dari majelis-majelis. Akhirnya dia jatuh kepada futur. Nah, demikian yang terjadi. Wahid ala majelis ilmin wahid alaihi. Oleh karena itu, ya senantiasalah kamu menghadiri majelis-majelis ilmu itu, dan hendaklah kamu ihris alaihi, yaitu sungguh-sungguh. Artinya engkau datang ke majelis ilmu, ya dengan persiapan yang matang. Ya, kalau perlu antum membawa alat rekam. Ya, bisa mengulang-ulang kajian di rumah
ya, bisa memutarnya kembali, membawa buku catatan, ya, kemudian menulis pelajaran, membuat suatu catatan itu disimpan, dan seterusnya. Hingga dengan demikian kita memperoleh ya faedah, di samping faedah-faedah yang telah kita sebutkan tadi yang secara otomatis diperoleh oleh orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Sakinah, rahmah, kemudian apa? Yang jelas adalah ilmu, kan begitu. Kemudian pujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Nah, demikian yang tadi kecil. Ya, malaikat-malaikat mengiringi maghfirah dari para malaikat untuk kita, itu sudah pasti diperoleh ya bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ikhwan fillah, ma'azani Allah wa iyyakum jami'an. Tabi'hu ta'khudhu minhu kullu usbu' sahnatan imaniyatan jadidah. Tabi'hu artinya ikuti terus. Majelis ilmu itu harus diikuti. Karena kadang-kadang salah satu sebab orang itu malas datang ke majelis ilmu adalah dia merasa wah, sudah tertinggal jauh. Itu salah satu alasan biasanya. Ya, salah satu alasan orang nggak datang ke majelis ilmu karena dia merasa sudah tertinggal jauh. Akhirnya dia segan atau malu, atau ya nanti sajalah kalau sudah pindah ke materi yang lain katanya. Nah, ini adalah satu yang kita katakan hal yang keliru. Ya, tabi'u, ikuti terus. Ta'khudh minhu kullu usbu' sahnatan imaniyatan jadidah. Diambillah bagian ya setiap pekan sahnah imaniyah, bekal iman yang baru. Karena namanya iman itu kalau nggak dicas juga nggak nyala dia. Ya, iman kalau tidak dicas tidak nyala. Sama seperti akal manusia atau otak manusia. Otak manusia itu terdiri dari bermiliar-miliar sel. Nah, kalau tidak dirangsang dia nggak hidup itu sel itu, mati. Maka matilah otaknya. Kurang kreasi, ya, kurang pintar, lemah hafalan dan seterusnya. Demikian juga iman. Iman itu ya ada di sana sel-sel yang perlu dirangsang agar iman itu hidup. Ikhwaniddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan menghidupkan sel-sel iman yang mati itu adalah di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Sebagaimana juga kita katakan menghidupkan sel-sel otak yang mati juga dengan berpikir, dengan belajar. Ya, demikian pula ya sel-sel iman yang mati itu hanya bisa dihidupkan kembali, dicas kembali dia, bergairah kembali dia dengan apa? Dengan ya menghadiri majelis ilmu. Bertambah iman kita, ya bertambah ya rasa takut kita, bertambah cinta kita, bertambah erat persaudaraan kita dengan apa? Dengan majelis ilmu. Ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum. Oleh karena itu kekuatan kaum muslimin itu terletak di ilmu, di majelis-majelis ilmu yang mereka buat. Nah, ketika coba lihat kaum muslimin mulai meninggalkan majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis ilmu ini ditutup, maka apa jadinya? Yang terjadi adalah kebodohan yang tersebar, kejahilan yang merata kemana-mana. Dan ini adalah musibah. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada kejahilan. Demikian yang penting. Ya, kalau kita lihat kegiatan para sahabat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak ditakfir, yaitu diseru untuk berjihad melawan musuh di luar, maka mereka menuntut ilmu di majelis-majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Itu dia kegiatan para sahabat. Kalau ada waktunya jihad, mereka baru jihad. Nah, begitu mereka di Madinah, apa kegiatan mereka? Kegiatan mereka adalah menghadiri majelis ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenis penelitian. Ya. Fa'idha kana hunaka halalun yang salihu atau sada'at yang ta'imu insyaallah. Nah, jika di sana ada halal, ada celah, ada mulai rasa malas, ada mulai rasa mulai penyakit-penyakit putur ini merembes pada hati kita, itu bisa diperbaiki dengan apa? Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Innal qadiyah hiya annaka hina tahduru hadhil majalis yazidu imanuka. Karena masalahnya yang paling penting adalah ketika engkau hadir di majelis ilmu itu, imanmu akan bertambah. Ya, karena iman itu bertambah dengan ketaatan, dan menghadiri majelis ilmu jelas sebuah ketaatan, bahkan ketaatan yang paling mulia dan agung. Nah, karena itulah dia wujud dari apa? Dari thalabul ilmi yang Allah
dan Rasulnya wajibkan atas kita. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan demikian juga Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Dan antum jangan dengar syubhat orang-orang yang mengatakan yang penting kan amal bukan ilmu. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ya kita katakan bagaimana kita bisa beramal tanpa ilmu. Nah demikian. Bagaimana kita bisa istiqomah tanpa ilmu? Bagaimana hati kita bisa kokoh tanpa ilmu? Bagaimana kesabaran, keyakinan bisa datang tanpa ilmu? Ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kunna naltazimu ma'al masyayikh fi bidayatil iltizam. Ada satu kisah diceritakan di sini oleh penulis. Dulu kami belajar dengan seorang syekh pada masa-masa kami komitmen ataupun multazim taat alim beragama. Faghaba ahadu ikhwanina. Lalu ada salah seorang dari saudara kami yang gaib. Gaib itu artinya enggak hadir. Enggak hadir dia. Fasa'al an Husain. Maka Syekh bertanya tentangnya. Mana si fulan? Nah dulu saya bertanya. Kalau enggak datang kan ditanya. Kalau sekarang sudah bosan nanyanya, kenapa enggak ada? Dia enggak datang terus. Ya. Ada enggak datang dia ditanya, kenapa enggak datang? Ada hal apa? Ada halangan apa? Ada gerangan apa hingga dia tidak datang? Ya. Karena kalau ada yang lebih berilmu, biar gurunya sekaligus belajar dari orang yang lebih berilmu itu. Karena ada sekarang ini sebagian orang, wah, aku nggak mau lah sama dia. Nanti aja kalau sudah datang ulama, langsung belajar sama ulama. Katanya begitu ya. Nah ini sebenarnya syubhat. Ya ini sebenarnya syubhat. Ya. Kalaupun ulama datang dia juga nggak belajar. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Dan kadang-kadang itu adalah hal yang mustahil kadang-kadang. Ya, dan cuma alasan yang dicari-cari. Baik. Itu ada juga sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Baik. Fasa'ala an Husain. Saya bertanya tentangnya. Faqalu, maka mereka menjawab, "Aka fa'ala kita bikadza yaqra'uhu falam ya'ti." Dia sedang tekun membaca satu kitab hingga dia tidak datang. Nah ini dia nggak datang bukan karena main bola, bukan karena sibuk berdagang, bukan. Dia tidak datang bukan karena bermain dengan anak dan istrinya di rumah, bukan. Dia nggak datang karena dia katanya di sini dia sedang baca satu buku hingga dia nggak bisa datang. Maka saya mengatakan, akhbiruhu, sampaikan kepadanya, anna liqa'aka bi ikhwanika yazidul iman fi qalbika. Bahwa pertemuanmu dengan saudara-saudaramu itu bisa menambah iman dalam hatimu. Aktsar min mutala'atil kutub. Itu lebih banyak daripada kamu membaca buku di rumah. Jadi di sana ada waktu baca buku, ada. Dan di sana ada waktu jadwal untuk apa? Saling. Maka tempatkanlah setiap kegiatan itu sesuai dengan waktunya. Jangan waktu waktu majelis ilmu antum sibuk yang lain. Nah begitu, ya tidak ada jadwal majelis ilmu, antum tidak sibuk. Nah ini kadang-kadang syaitan mengalihkan kita dari perkaranya apa? Yang kurang yang baik kepada yang kurang baik, atau yang bermanfaat kepada yang kurang bermanfaat. Ya, yang mengalihkan kita dari yang bermanfaat kepada yang kurang bermanfaat. Nah, seperti ini. Saya mengatakan, sesungguhnya pertemuanmu dengan saudara-saudaramu di majelis ilmu itu lebih menambah keimananmu daripada engkau baca buku sendirian di rumah. Daripada engkau baca buku sendirian di rumah. Nah, hudurul majalisil imaniyah li-iltimasi barakatiha fala'alla ahadul hadirin yakunu mustajabud da'wah. Benar ini. Karena menghadiri majelis ilmu ini adalah satu majelis iman. Untuk mengharapkan apa? Berkah majelis tersebut. Barangkali ya. La'alla ahadul hadirin, barangkali ada salah seorang hadirin mustajabud da'wah. Mustajab doanya.
Ya, karena kita semua tahu ya, bahwa kita bersama-sama menjadi kuat. Tapi kalau seorang diri belum tentu kuat. Menghadapi setan juga demikian. Nabi mengatakan fa inna syaitana ma'al wahid wa minal itsnaini ab'ad. Setan itu bersama satu orang. Dan setan juga mudah mengombang-ambingkan kita kalau kita sedikit. Coba lihat orang-orang yang sudah menyempal sedikit buat ya, majelis kata khusus sedikit kan begitu ya. Apalagi dia sendirian. Ini berbahaya. Ya. Sebagaimana yang dikatakan kemarin, uzlah tanpa ainul ilmi salah. Uzlah menyendiri tanpa ilmu itu adalah satu ya keterpelesetan, artinya ketergelinciran kepada hal yang yang sesat dan yang membinasakan pendidikan. Azan ya Allah wa iyyakum. Jadi beliau mengatakan di sini barangkali ada salah seorang hadirin yang hadir di majelis itu yang mustajabud dakwah dan dia berdoa untuk seluruh hadirin di majelis, lalu doanya dikabulkan dan kita tercitrakan ya makbulnya doa dia itu. Mungkin doa kita tidak makbul karena banyak sekali mungkin ya hal-hal yang menghalangi doa kita. Ya mungkin banyak hal yang menghalangi doa kita, kan kita tidak tahu yang lainnya. Demikian ikhwan fillah rahimah. Itulah salah satu barakah dari apa? Dari majelis ilmu. Baik. Fa idza amina ala du'ai al-muhadir istajabu du'a fa yarhamullahu al-hadirin ajma'in. Dan jika amana, fa idza amana ala du'ai al-muhadir, dan jika para hadirin mengaminkan ya doa dari al-muhadir yang menyampaikan muhadarah, maka mungkin dikabulkan doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati semua hadirin. Nah, itu hanya terjadi di mana? Di majelis ilmu. Fataqul fawzan 'aziman. Maka mereka pun meroleh kemenangan yang besar. Baik. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, hubul qaum, mereka orang-orang saleh, ahlus sunnah wal jamaah. La yasqa bihim jalisuhum, tidak akan merugi orang-orang yang semajelis dengan mereka. Demikian, mereka dapat ilmu, kemudian dapat persaudaraan, persahabatan yang baik, hubungan dan seterusnya. Bahkan dapat doa, ciptakan doa orang-orang yang saleh tadi. Baik. Walidzalika qala sahabi li akhihi. Oleh karena itu ada seorang sahabat berkata kepada saudaranya, "Hayya bina nu'minu sa'atan." Mari, ya. Marilah. Maksudnya ke majelis, nu'minu sa'atan. Kita menambah iman barang saat saja. Artinya tidaklah lama majelis ilmu, paling-paling 1 jam ya, atau 2 jam dari 24 jam yang Allah berikan, itu berapa persen. Nah, kita menambah iman sebentar, sejenak ya, dengan apa? Dengan hadir di majelis ilmu. Summa madza naf'al hina la tahdur. Kemudian apa yang kau lakukan? Kata beliau di sini. Jika engkau tidak hadir di majelis ilmu, apa yang kau lakukan? Nah, kita tanya diri kita sendiri. Ketika kita tidak hadir, ada jadwal ini. Malam Jumat malam Sabtu, ada jadwal taklim. Atau hari Ahad, ada jadwal taklim. Wah, kita memilih tidak hadir. Misalnya, mana dapat di dalam tahdur? Apa yang kau lakukan jika engkau tidak hadir? Ya, maka kita tanyakanlah kepada diri kita. Ya, macam-macam kan begitu ya. Ada memang ya punya halangan begitu ya. Ada yang memang malas dan lebih memilih hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ada yang lebih memilih tidur kan begitu ya. Ada yang lebih memilih bermain-main. Ya, dan dia tahu ada majelis. Dan dia tidak dapat ke majelis itu. Ya, di selain tempat itu. Dan dia tahu itu. Dan rugilah dia. Sebenarnya kita azan ya Allah, wa iyyakum jami'an. Khasara khusranan mubina. Demikian. Dan tidak ada kesempatan bagi dia. Ya, kecuali dengan ya mengisi waktu dengan yang baik manusia. Wa masail dunyawiyah. Nah, paling-paling dia sibuk untuk mengurus urusan duniawi. Wa hum mutafiha, atau dia termenung ya, menangisi kesedihannya. Wa nazahat syayatin, atau mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Macam-macam, ya. Wal masjid baitul kulli taqiyyin. Ya, padahal masjid itu adalah rumah untuk orang-orang yang bertakwa. Wa innahu mabda'ul mu'minin. Ya, itu adalah tempat berlindung orang-orang mukmin.
mukminin. Tempat berlindung, masjid itu tempat berlindung bagi orang-orang mukmin. Tempat berlindung di sini bukanlah tempat berlindung maksudnya dari gempa bumi baru berlindung ke masjid, bukan. Tempat melindungi diri dari apa? Syubhat dan syahwat. Itu adalah musibah yang besar, syubhat dan syahwat. Ya, dengan hadir di majelis ilmu kita bisa menepis ya gejolak syahwat. Ya, kemudian apa? Kita bisa membuang ya, syubhat-syubhat. Dan itu hanya bisa ketika kita hadir di majelis ilmu. Baik. Jadi masjid itu adalah baitul kulli taqi, rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Kemudian ilaihi mabda'ul mu'minin. Ya, kepadanya lah orang-orang mukmin itu berlindung diri. Ya, baik. Farji ilal masjid wal tazim halaqatud dzikri. Oleh karena itu, kembalilah ke masjid, kemudian iltizamlah atau selalulah ikuti halaqah dzikr, yaitu halaqah ilmu. Wa a'udzu billahi yu'wi. Ya, datanglah kamu menghadap Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datang menghadapmu. Ya, sebagaimana ya Allah Rasulullah SAW mengatakan, ya, apabila seorang hamba mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Ya. Wala ta'rif fa ya'rif anka. Janganlah kau berpaling karena Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darimu. Ada satu kisah riwayat 3 orang yang datang ketika Rasulullah SAW menyampaikan ilmu di masjid beliau, yaitu beliau di majelis ilmu. Datang 3 orang. Lalu dari 3 orang ini, yang satu dia melihat celah yang kosong yang ada di dalam majelis, lalu dia duduk di situ. Yang satu lagi duduk di belakang, nyempal sendirian di belakang. Yang satu lagi pergi, yaitu tidak menghadiri majelis ilmu tersebut. Dia pergi entah kemana. Maka Rasulullah SAW di penghujung majelis bertanya, maukah kalian aku kabarkan tentang 3 orang tadi? Adapun satu yang pertama, dia datang kepada Allah, maka Allah datang kepadanya. Ya, aqbala ilallah, aqbala ilaihi. Dia datang kepada Allah, maka Allah datang kepadanya. Adapun yang satu, yang kedua, dia malu, maka Allah malu kepadanya. Jadi dia menahan diri, maka Allah juga menahan diri. Itu maksud malu di sini. Ya, maka Allah menahan diri darinya. Ya, kemudian yang ketiga berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Allah berpaling darinya. Nah, demikian yang tadi azan ya Allah wa'an. Jadi janganlah kita terlalu lama hilang dari radar, dari peredaran, kan begitu ya. Janganlah terlalu lama ibtiad anil ajwa al-umaniyah. Lama kali absen di majelis ilmu. Ya, begitu datang ke majelis ilmu, jadi orang awam lagi. Jadi orang awam kembali, bingung-bingung kan begitu ya. Sementara orang sudah jauh maju ke depan. Ya, dia jalan di tempat. Ya, orang-orang sudah maju ke depan, dia jalan di tempat. Siapa di sini? Rahimahnya warahmatullahi. Nah, ada juga fenomena spesialis daurah. Ada juga itu. Khusus ngaji kalau daurah saja. Ini penyakit juga ini. Ini jelas penyakit. Dan itu adalah suatu kekeliruan yang fatal. Ada orang yang dia punya prinsip seperti itu. Nah, saya mau nonton semua kalau daurah saja. Kalau nggak ada orang nggak ngaji. Ini adalah satu kita katakan syubhat. Kita katakan daurah-daurah itu untuk konsumsi umum, sifatnya umum. Sementara kajian-kajian yang sifatnya rutin. Nah, Rasulullah juga di sana ada kajian-kajian yang rutin atau majelis-majelis ilmu yang rutin dihadiri oleh para sahabat-sahabat yang terdekat senior. Ya, di sana ada majelis umum. Ada juga majelis umum, ada majelis khusus. Nah, para sahabat itu hadir di majelis umum dan majelis khusus. Nah, sekarang ini ada sebagian orang yang spesialisasi daurah, khusus daurah. Kalau nggak daurah nggak ngaji dia. Nah, ini keliru Ikhwanifiddin. Allah. Dan sebenarnya dia tidak menuntut ilmu dan bukan seorang penuntut ilmu. Dia tidak lebih hanyalah seorang awam, sama seperti awam-awam yang lainnya.
nggak lebih dan nggak kurang. Ya, nggak lebih dan nggak kurang. Jadi antum jangan seperti itu. Saya kalau ngisi daurah keluar, saya tanya dulu sama panitianya, ya kira-kira kalau di luar daurah, apakah memang seperti itu kondisi majelis? Dengan tidak. Ada juga yang hanya ngaji kalau ada daurah. Nah, kita katakan jangan seperti itu. Nah, itu bukan seorang penuntut ilmu yang sejati. Itu bukan penuntut ilmu. Nah, kalau kita punya prinsip seperti itu, maka nggak ada beda kita dengan orang awam. Nah, kelasnya adalah kelas orang awam, manusia rahimani wa rahimakumullah. Sementara kita ingin agar setiap waktu, setiap hari, setiap tahun, ya, iman kita kualitasnya bertambah, ilmu kita kualitasnya juga bertambah, manusia. Makin banyak karya, makin banyak yang bisa kita lakukan dan kita buat. Seharusnya seperti itu. Orang yang paling bagus adalah orang yang tala umuruhu, ya, panjang umurnya, saluha amaluhu, bagus amalnya, makin bagus amalnya. Nah, demikian. Nah, jadi janganlah kita sia-siakan itu dengan sikap-sikap seperti itu. Nah, di antara sebab futur adalah beliau mengatakan di sini al-idrar fi insighali bid dunya hatta yusbiha al-qalbu 'abdan laha. Tenggelam dalam kesibukan dunia. Sibuk mengurus dunia wajar, tapi tenggelam di dalamnya ketika nampak lagi, kan begitu ya. Nah, ini yang fatal. Ya, kita semua ngurus dunia. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Kita nggak bisa lepas. Kita harus cari nafkah, kan begitu ya. Kita harus bekerja. Ya, kita harus bermasyarakat. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan dunia kita. Tapi kalau tenggelam, tenggelam. Kalau orang tenggelam bagaimana? Antum pernah lihat orang tenggelam? Menggap-menggap. Begitulah sekarang sebagian orang yang menggap-menggap ngumpuli dunia. Menggap-menggap. Memang ngumpuli dunia itu menggap-menggap. Sudah menggap-menggap ngumpulinya, kan begitu ya. Sudah dapat, ketakutan lagi. Ya, seperti seorang tenggelam. Nah, sudah menggap-menggap tapi di dasar ketakutan dia. Nah, takut kenapa? Takut kehilangan dunia yang telah dikumpulkannya dengan susah payah. Jadi penyakit hati. Ya, dia akan senantiasa bersedih dan takut. Nah, kenapa? Karena dia tenggelam dalam urusan-urusan seperti itu. Nah, saya tidak mengatakan kalau kita tidak perlu mengurus dunia, tidak. Karena kita juga harus mengatur urusan dunia kita. Karena kita masih hidup di dunia, belum di surga. Artinya kita juga perlu bekerja. Kita perlu juga melakukan aktivitas dunia kita. Hanya saja jangan larut, jangan tenggelam di dalamnya hingga kita melupakan sama sekali kesibukan akhirat. Ya, contohnya seperti menghadiri majelis. Semua harus ada program. Kalau nggak di program, nggak akan bisa kita hadir di majelis ini. Memang nggak ada niatan, ya. Memang nggak kepikiran. Ya, nggak akan hadir badan kita di majelis ini kalau nggak kepikiran. Ya, nah demikian akan itu. Jadi kita harus punya program, harus kita seimbangkan. Ya, dunia sibuk boleh sibuk, tapi jangan terlalu larut di dalamnya hingga kita lupa sama sekali apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini tidak bagus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi jangan lupakan nasib kamu di dunia. Ya, artinya kita juga tidak boleh mengabaikan dunia begitu saja. Ya, artinya nggak mau tahu tentang kebutuhan dunia, itu tidak bagus juga. Tapi kita terlalu larut di dalamnya, tenggelam di dalamnya hingga kita mengabaikan kewajiban-kewajiban akhirat kita, maka ini adalah suatu hal yang buruk. Ya, ini adalah musibah. Ya. Musibah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah. Fitnah artinya apa?
Ya, satu cobaan, ujian. Dan ujian yang terberat bagi umatku adalah ujian harta. Kalau dulu ya, Bani Israil diuji dengan wanita, kan begitu ya? Ya, kemudian umat-umat terdahulu diuji dengan musibah dan bencana. Ya. Nah, umat ini ujian terberatnya adalah harta. Nabi mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Ya, kadang-kadang harta inilah yang membuat manusia itu gelap mata. Sombong karena harta, hasad karena harta juga, kan gitu ya. Malas karena harta, maksiat juga karena harta. Ujung-ujungnya murtad juga karena harta. Kalau itu juga parah. Ya, kalau itu sudah parah itu. Demikian benefitnya. Rusak manusia, ya, khususnya umat ini karena apa? Godaan harta. Sungguh kata Rasulullah, bukanlah ya musuh yang aku takutkan atas kalian. Maka tapi yang aku takutkan atas kalian adalah dibukakannya pintu dunia, lalu kalian saling berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Nah, ini fitnah yang besar. Ya, jadi seorang mukmin ketika dia tahu, seorang muslim ketika dia tahu bahwa ini adalah satu ujian, maka dia harus menyikapinya dengan benar. Janganlah dia terlalu mencintainya, ya, terlalu berambisi untuk merengkuhnya, ya, yang hingga akhirnya dia bisa binasa karenanya. Baik, sudah banyak contohnya orang-orang yang binasa karena harta. Kalau umat terdahulu ada yang namanya siapa? Qarun, ya, yang ditenggelamkan ke dasar bumi karena hartanya. Lalu dia sombong dan mengatakan, "Inna ma utitu ala ilmin indi." Sungguhnya aku dapatkan harta ini karena ilmu yang aku miliki. Sombonglah dia. Ya, sombonglah dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dasar bumi. Baik. Dan harta ini juga bukan hanya fitnah bagi pemiliknya, tapi juga bagi orang lain yang lemah hatinya. Ya. Maka orang-orang mengatakan, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Ya. Orang-orang awam akan berkata, wah, duhai kiranya aku punya harta seperti yang dimiliki oleh si Qarun ini. Fitnah bagi orang lain. Nah, kecuali orang-orang yang soleh, yang beriman dan beramal soleh, mereka mengatakan dulunya apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Nah, demikian. Jadi fitnah hartanya besar, bukan hanya bagi orang yang memiliki harta itu, bukan, tapi juga bagi orang lain. Ya, terjadinya hasad di antara umat manusia, bahkan terjadinya peperangan, saling serang-serang, saling memusuhi, itu semua latar belakangnya adalah harta. Rahimani wa rahimakumullah. Sementara harta yang menjadi sebab mereka hancur itu bukanlah milik mereka, bukan milik mereka, tapi milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada mereka. Baik. Terlebih lagi di dalam masalah masalah penyakit futur ini, kita lihat berapa banyak orang yang futur karena ini. Tanyakanlah, kemana si fulan? Wah, sibuk dia ngurus bisnis. Buka cabang baru dia. Ya, makin hari, ya, dari waktu ke waktu makin banyak saja cabangnya, bercabang-cabang. Akhirnya apa? Ya, lupa saudaranya. Nah, saya saudaranya itu iman dan manhaj, nggak kenal lagi kan gitu, udah hebat sekarang, nggak kenal lagi dia, ya, udah lain, komunitasnya juga sudah lain, ya. Komunitasnya juga sudah lain. Kalau dulu masih mau di majelis ilmu, nah sekarang sudah gengsi, maunya di majelis golf, kan gitu, main golf. Itu fitnah harta yang paling gede, dan harta juga bisa membuat orang takabur, ya, merasa lebih dari yang lain, sombong, ya, batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan apa? Merendahkan orang lain. Ya, muncullah sifat-sifat seperti memaksakan kehendak, kan gitu ya, karena dia merasa dia berhak. Wah, saya ini kan kaya, katanya gitu, saya punya duit, saya bisa lakukan apa saja. Kalau Ustaz saya turunkan juga bisa, katanya. Muncullah sombong, sombong. Ya. Apa kata Rasulullah? La yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Nah, demikian itu dan semua itu karena harta. Semua itu karena harta. Fitnah harta yang ada. Maka itu kita harus berhati-hati. Ya, janganlah sampai kita terkena penyakit futur karena masalah harta ini. Karena kadang-kadang sebuah syaitan dibisikinya seperti ini. Kamu cari duit banyak-banyak, nanti kamu bersedekah. Nah, sudah banyak terkumpul duit, bukan sedekah yang terpikir olehnya. Gimana buka cabang baru kan begitu ya? Supaya nanti lebih besar lagi sedekahnya. Ujung-ujungnya mati dia. Sedekah belum sempat kan begitu. Atau disuruh sedekah dia marah-marah. Kali ini ngaji cari duit saja katanya. Disuruh sedekah dia, tapi dituduh macam-macam kan begitu. Muncul pikirnya karena manusia ini pada dasarnya pikir dan bakhil. Ya, pikir dan bakhil. Ya, wa may yuqashuha nafsihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari apa? Kepikiran. Syuhanaf. Syuhan itu artinya pikir. Jadi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia itu punya sifat dasar, tabiat dasar dalam jiwanya itu pikir. Ya, dan beruntunglah bagi orang-orang yang apa? Yang bisa ya menjaga dirinya, membentengi dirinya dari apa? Syuhanafsihi, dari kepikiran dirinya. Dari kepikiran jiwanya, ikhwan fillah, azzakallah wa iyyak. Itu salah satu yang kita katakan syubhat harta ini, ya. Dibisikilah oleh syaitan, ya kamu sibuk bisnis saja, nanti kalau sudah maju bisnisnya sedekah. Nah, dia belum tentu. Ketika dia larut dalam bisnisnya itu, sibuk dalam bisnisnya itu, justru dia apa? Dia nggak kepikir lagi. Bahkan dia tidak dekat lagi dengan saudara-saudaranya. Ya, udah berganti komunitasnya, berganti kawan-kawannya, gengsi dia, ya, apa namanya, berteman dengan yang celana komprang, ya, setengah apa namanya, di atas mata kaki lagi, jenggotan lagi, pakai lobi lagi, kan begitu. Sementara sekarang penampilannya sudah berubah. Baik, khonifidina, azanillah wa iyyakum. Baik. Nah, maka berkaitan dengan masalah ini kita harus kita katakan mengerti ya, bagaimana kedudukan dunia itu. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, Nabi mengatakan, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa qaratidin istadalla bi dhilli sajaratin thumma raha wa tarakaha." Tidaklah perumpamaan aku dan dunia kecuali seperti seorang yang berjalan. Rakib artinya orang yang bermusafir. Istagalla bi sajaratin, kemudian berhenti sejenak ya di bawah ya naungan sebuah pohon. Ya, berteduh di bawah sebuah pohon. Sumaraha, kemudian enggak berapa lama kemudian dia akan berangkat dan pergi. Wa tarakah, dan dia meninggalkannya. Nah, demikian yang tadi. Seperti itulah dia perumpamaan kita di dunia ini. Artinya kesempatan berteduh di bawah pohon dunia ini cuma sesaat, sejenak. Ya. Ya, seperti orang yang berteduh tadi, tentu dia tidak akan mau berlama-lama. Antum pernah naik sepeda motor, hujan turun, antum berteduh. Sudah selesai hujannya, apakah terus mau berteduh itu sampai berbulan-bulan? Kan enggak, begitu hujan berhenti langsung cabut, kan begitu. Ya seperti itulah dia. Cepatnya kita meninggalkan dunia. Kesempatan cuma sesaat, sebentar. Apalagi dihitung dengan apa? Hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi janganlah kita lalaikan dan kita sia-siakan kesempatan yang singkat ini. Nah, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.